Itu bulan di mana Allah turunkan surat Al-Ahzab ayat 56. Bunyinya ada yang tahu? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya sesungguhnya Allah dan para malaikat yang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah pun menyeru kepada umat yang beriman untuk bersalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang Maman makan apa? Ketan bolu biar makin semangat dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat. Mari kita selawatan dulu. Boleh? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang terhormat dan sama-sama kita banggakan Bapak Imam Haji Abdullah Syafi'i, kita doakan mudah-mudahan apa yang beliau cita-citakan terkabulkan, amin. Yang terhormat Bapak RW 32 Bapak Sesiluddin, yang terhormat Bapak RW 05 Bapak Haji Zainuddin, yang sama-sama kita banggakan dan kita muliakan pembina rumah taksis Cahaya Ilmu Bapak Ahmad, pengasuh rumah taksis Cahaya Ilmu Ibu Lia, ketua rumah taksis Cahaya Ilmu Kakak Syafina Mulia Aurora. Hadirin wal hadirat Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita bisa bersama-sama hadir, berkumpul, bermuajahah, bermujalasah dalam rangka acara bintang-bintang bersinar beraksi dengan kebilangan. Mudah-mudahan ananda-ananda yang ada di depan kita ini menjadi generasi Qur'ani yang soleh dan solehah dan kelak akan mempersembahkan mahkota kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal. Salawat dan iring salam kita haturkan kepada uswah dan qudwah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan segala
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan kemudian ketika sudah menguasai ilmu Al-Quran kemudian diajarkan kembali serta mengamalkan apa yang ada dalam kandungan Al-Quran. Karena Al-Quran inilah yang akan memberikan syafaat bagi orang pembacanya besok di hari kiamat. Dan fadilah daripada membaca Al-Quran itu sendiri hitungannya bukan per surat, hitungannya bukan per ayat, hitungannya bukan per kalimat, tapi per huruf itu satu kebaikan. Satu huruf kita baca Al-Quran itu satu kebaikan. Tapi kata Rasulullah SAW, gak cukup satu huruf itu satu kebaikan, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi ketika kita membaca alif lam mim itu berarti ada 30, maka pahalanya adalah setara dengan 30 kebaikan. Maka dari itu bagi orang tua yang memiliki anak gemar mau untuk bisa belajar Al-Quran berbangga, karena insya Allah ketika anak itu mau belajar Al-Quran apalagi sampai menghafal Al-Quran, insya Allah akhlaknya menjadi akhlak yang Quran. Amin ya Rabbal. Sebab mengenalkan huruf, kemudian membaca per ayatnya, membaca per kalimatnya dengan benar sesuai dengan makhrajul hurufnya, maka setiap bacaan yang dibaca sama anak didiknya, Pak Ahmad lagi tidur, Ibu Lia umpamanya juga lagi istirahat, tapi muridnya sedang membaca Al-Quran, aliran pahalanya akan terus mengalir. Pak, kalau kita mati, semua amal kita itu akan tutup. Yang tadinya biasa puasa, kagak bisa puasa. Yang tadinya bisa baca Al-Quran, gak bisa baca Al-Quran. Yang tadinya bisa sedekah, gak bisa sedekah. Kecuali ada 3 amal yang meskipun orang itu sudah mati, maka amalan-amalan itu, pahalanya itu akan terus mengalir. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedikit apapun jariyah kita untuk pembangunan fasilitas rumah tahsin umpamanya, kalau nggak salah ini rumah tahsin Pak Haji ini sewa, luar biasa pengorbanannya. Maka memohon dibantu dan didoakan, mudah-mudahan ini bisa menjadi hak milik. Ini menjadi saksi besok di akhirat. Jangan lihat fisiknya, tapi lihat jasanya. Karena jasa rumah ini itu luar biasa, mencetak generasi-generasi yang unggul, generasi-generasi yang bermoral, generasi-generasi yang Qur'ani, generasi-generasi yang cemerlang dan bercahaya. Maka bagi para ibu dan bapak yang ingin membantu ataupun berjariah, ini salah satu tempat yang tepat. Bantu, jangan sampai Bu Lia, Pak Ahmad itu berjalan sendirian. Karena urusan biaya itu biasanya ada keterbatasan. Maka disitulah peluang kita untuk bisa membersamainya, meringankan bebannya, padahal itu adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk membantunya. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, wal ilmu yuntafa'u bihi. Apabila kita masa hidupnya itu pernah mengajarkan sebuah ilmu yang kemudian ilmu itu dimanfaatkan, diamalkan oleh siapa yang mereka ajarkan, maka meskipun orangnya sudah wafat, pahala
selamanya akan terus mengalir. Makanya beruntunglah bagi para guru-guru tajwid, bagi para guru-guru tahsin, bagi para guru-guru tahfiz, karena kesempatan mulia ini banyak orang yang gak ngambil, maka beruntunglah kita yang mengambil. Ya, karena kalau tolak ukurnya dunia tentu gak menggiurkan, tapi kalau tolak ukurnya adalah akhirat, pasti orang beruntung. Satu huruf itu 10 kebaikan. Nah kalau muridnya misalkan nih tahun ini 40 siswa, ya 40 siswa, kemudian saya doakan 40 bapaknya menjadi orang yang alim dan alamah ya. Mudah-mudahan menjadi orang yang berguna bagi bangsa, nusa dan agama. Maka meskipun Pak Ahmad umpamanya sudah tidak ada di dunia ini, Bu Lia sudah tidak ada di dunia ini, tapi muridnya itu masih mengamalkan, umpamanya dalam 40 anak ini ada yang menjadi seorang pimpinan yayasan, seorang pimpinan pesantren, yang kemudian santrinya bisa sampai ribuan, maka kita akan mendapatkan pahala itu. Makanya saya ingat kata Ustaz Adi Hidayat, untuk Fatihah usahakan diajarkan oleh orang tuanya. Untuk surat Al-Fatihah diajarkan oleh orang tuanya. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah ini adalah salah satu rukun qauli yang harus dibaca ketika kita sholat. Maka setiap bacaan Fatihah itu kita akan mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi pahala yang membacanya. Ya. Yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Di sini lengkap. Udah memiliki ilmu yang manfaat, kemudian mencetak anak yang soleh dan solehah, kemudian dia seolah-olah senantiasa mendoakan orang tua, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah itulah nanti yang akan mengalirkan pahala-pahala kita ketika kita sudah di alam barzakh. Maka dari itu kita harus senang, bangga, kemudian merasa beruntung ketika anaknya itu mau mengaji. Sebab banyak di antara anak-anak saudara-saudara kita, jangankan untuk ngaji, untuk belajar aja kita kadang masih adu argumen, ya masih adu argumen, lebih memilih gadget daripada ngaji umpamanya. Jadi mudah-mudahan anak-anak yang ada di sini ini adalah anak-anak generasi emas yang nantinya akan memimpin negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun rabbuna wa rabbun ghafur. Baik, ini sudah jam berapa ya? Iya sudah jam 5. Berarti sudah aja ya. Baik. Saya doakan mudah-mudahan Rumah Tahsin dan Bahasa Arab Cahaya Ilmu memiliki rumah sendiri, mandiri, dan ketika Pak Haji Abdullah sudah menjadi lurah selalu support. Ya, selalu support. Ya, kadang sedikit banyak karena saya ini berkawan dengan Pak Ahmad, dengan Bu Lia. Pak Ustaz, saya ingin melanjutkan rumah Tahsin, tapi belum ada ini buat saya, Pak, ini gimana? Minta sama Allah. Jadi sementara mintanya sama Allah, dan seterusnya insya Allah mintanya sama Allah. Nah Allah itu kan biasanya ngasih peran Pak Haji dulu, salah jadi peran. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.